Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi. Berjumpa lagi dalam program Morning Call GPIB bersama saya, Pendeta George Ronald Noya, Ketua Majelis Jemaat GPIB Jemaat Mamuraja Sungai Raya, Kabupaten Kuburaya di Kalimantan Barat. Sebelum kita memulai berbagai rangkaian aktivitas kerja dan pelayanan kita hari ini, kita akan mendasarinya dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk kehidupan yang Kau beri bagi kami hari ini. Kami mau memulai aktivitas kerja dan pelayanan kami. Kami mau mendasarinya dengan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kuasailah kami oleh Roh Kudus, supaya kami mengerti kehendak Tuhan dan kami melakukannya dalam keseharian perjalanan hidup kami. Dalam nama Yesus Firman yang hidup kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, pembacaan kita di pagi ini terambil dari kitab 1 Tawarik pasal 6. 1 Tawarik pasal 6 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ketiga. Firman Tuhan berkata begini: Anak-anak Lewi ialah Gerson, Kehat, dan Merari. Anak-anak Kehat ialah Amram, Yishar, Hebron, dan Uziel. Anak-anak Amram ialah Harun, Musa, dan Miriam. Anak-anak Harun ialah Nadab, Abihu, Eleazar, dan Itamar. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, kita yakin sekali bahwa Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus adalah Allah yang terus bersejarah dalam perjalanan kehidupan umat manusia. Sejak semula ketika Ia menciptakan langit, bumi, dan segala isinya di dalamnya, Allah menciptakan manusia yang dikatakan imago Dei, segambar dan serupa dengan Allah. Dan karena itu Allah menunjukkan kasih-Nya. Walaupun juga dalam penciptaan mula itu manusia kemudian jatuh ke dalam dosa, tapi Allah tidak membinasakan manusia. Dia tetap punya visi untuk menyelamatkan kehidupan manusia, agar manusia tidak sepenuhnya menjadi mangsa kuasa-kuasa dosa. Dan karena itu sejarah kehidupan umat manusia sejak Adam sebagai nenek moyang semua umat manusia, menurut catatan Alkitab ini, dalam keyakinan percaya kita, generasi manusia terus berlanjut dan hidup sampai kepada keterpanggilan Abraham, Ishak, dan Yakub, lalu menjadi satu bangsa yang besar, yakni Israel. Dan bangsa Israel ini disebut sebagai bangsa pilihan Allah, dan disebut sebagai bangsa pilihan Allah karena Allah berkenan kepada mereka, Allah menyatakan kehendaknya kepada mereka, dan Allah memberikan ketetapan-ketetapan kepada mereka untuk mereka ikuti dan patuhi. Namun kita tahu bahwa sejarah Alkitab menyatakan bahwa bangsa ini pernah ada dalam perbudakan di tanah Mesir, dan perbudakan itu tidak lalu membuat bangsa ini hilang identitasnya, tapi Allah justru menyatakan kekuasaannya dengan menghadirkan karya keselamatan bagi bangsa Israel untuk membawa mereka keluar dari tanah perbudakan ini. Dan menarik, dalam kitab 1 Tawarik pasal 6 ayat 1-3, dalam garis keturunan suku Lewi ini diperlihatkan kepada Bapak Ibu dan saya tokoh-tokoh Alkitab yang di dalamnya ada Allah pakai orang-orang atau tokoh-tokoh yang di dalamnya dikerjakan karya keselamatan Allah untuk membawa Israel keluar dari tanah perbudakan. Menarik bagi kita melihat salah satu tokoh adalah Miriam binti Amram. Miriam adalah saudara perempuan atau kakak perempuan dari Musa, yang sejak semula Allah memakai dia untuk turut bekerja dalam proses dan rencana Allah membebaskan Israel dari tanah perbudakan. Berawal ketika kelahiran Musa, Israel berada dalam ancaman ketika Firaun
memerintahkan untuk membunuh bayi-bayi Ibrani di bawah 2 tahun atau yang baru lahir, maka saat bayi Musa terancam, Miriam inilah yang dipakai Allah untuk menaruh bayi Musa di peti pandan lalu dihanyutkan di sungai Nil sehingga ditemukan oleh putri Firaun, dan bayi Musa mendapat keamanan dari putri Firaun. Peran yang kedua, Miriam juga adalah tokoh Alkitab yang ketika peti yang berisi bayi Musa ditemukan putri Firaun dan dia berani untuk berjumpa dengan putri Firaun pada saat itu, dan putri Firaun kemudian mengizinkan supaya melalui Miriam bayi Musa ini mendapat asuhan atau dapat diasuh oleh ibu kandungnya sendiri. Dan ini merupakan cara dan tindakan Allah yang luar biasa di tengah ancaman pada waktu itu. Dan pada bagian yang ketiga, peran Miriam tidak hanya mendampingi Musa dan Harun membawa Israel keluar dari tanah perbudakan, tapi dia juga memimpin puji-pujian. Dia tampil menyanyikan rasa syukur ketika orang-orang Israel selamat dari kejaran tentara Mesir. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam catatan surat atau kitab 1 Tawarik pasal 6 ayat 1 sampai 3, tokoh-tokoh yang diperhadapkan kepada kita, yang diperlihatkan kepada kita, ada seorang Miriam yang juga Allah pakai pada bagiannya, pada kehendaknya, sehingga rencana Allah ini dapat terwujud dan berjalan dengan baik, dan karya keselamatan Allah tidak pernah berhenti. Dan karena itu kita meyakini kalau Allah mau melakukan segala tindakan dan karya keselamatan dalam kehidupan umat yang dikasihinya, dalam kehidupan di dunia ini, Allah bisa pakai siapa saja tanpa memandang latar belakang apapun, termasuk latar belakang gender, laki-laki, perempuan. Allah bisa pakai dengan cara yang ajaib ketika Allah berkenan kepadanya. Dan karena itu sejarah hidup manusia terus berlangsung sampai pada kehidupan kita sebagai warga gereja saat ini. Dan tentu sebagai warga gereja kita juga mengimani kita adalah umat Allah, umat yang dipilihnya, umat yang kemudian percaya akan segala tindakan, karya dan keselamatan Allah di dalam iman kita kepada Yesus Kristus. Dan karena itu Allah juga bisa memakai kita dalam setiap tindakan dan karya keselamatan yang Allah kerjakan di dalam kehidupan di dunia di mana Allah hadirkan kita. Di tengah situasi dan kondisi apapun yang sedang kita alami, di tengah situasi dan kondisi yang tidak selamanya menguntungkan, tapi juga mungkin situasi dan kondisi yang menyulitkan, Allah bisa pakai kita. Allah pakai Bapak, Ibu, dan saya untuk menyatakan karya keselamatan yang didasari dengan kasih-Nya, sehingga kita pun bisa melakukan hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang Allah izinkan hadir melalui diri kita untuk menjadi berkat bagi orang lain. Apalagi di tengah masa pandemi saat ini, apalagi di tengah masalah-masalah kesulitan yang dihadapi oleh sesama kita, oleh keluarga kita, oleh rekan sepelayanan kita, rekan sekerja kita, sesama saudara seiman kita, bahkan orang-orang yang tidak seiman dengan kita. Allah bisa pakai kita, dan kita menjadi bagian dari garis keturunan ilahi yang turut ambil bagian dalam rencana Allah yang ajaib di tengah dunia ini. Oleh karena itu Bapak, Ibu, Saudara yang Tuhan kasih, ketika Allah menyatakan kehendaknya bagi Bapak, Ibu, dan saya, apakah apapun latar belakang kita, dari mana kita datang, asal, suku, gender kita, yang penting pada bagian kita, mari kita melakukan apa yang Allah hadirkan, percayakan bagi kita untuk meneruskan karya keselamatan itu, di mana Tuhan Allah memanggil dan mengutus kita. Terlebih dalam suasana GPIB akan memasuki proses pemilihan diaken dan penatua masa bakti 2022-2027. Marilah kita juga mempersiapkan diri kita ketika Allah mau pakai kita juga
untuk rencana besar Allah bagi gerejanya GPIB, untuk rencana besar Allah memilih orang-orang yang dipersiapkannya, yang kepadanya Dia berkenan untuk menjadi alat yang ajaib di tangannya, untuk menyatakan kasih-Nya dan meneruskan karya keselamatannya bagi dunia melalui gerejanya GPIB, menjadi berkat untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Selamat menjalani kehidupan ini dengan tetap mengandalkan Tuhan dan menjadi orang-orang pilihan yang diberkati dan dikasihi-Nya. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, dalam segala keberadaan kami. Kami bersyukur Engkau berkenan kepada kami, memilih kami, dan Engkau punya rencana yang ajaib melalui hidup kami, untuk kami meneruskan dan menyatakan kasih-Mu, karya keselamatan Tuhan dalam keterpanggilan kami sebagai warga gereja, sebagai umat yang Kau pilih dan Engkau kasihi. Biarlah kami dapat melaksanakan tanggung jawab hidup sebagai umat pilihan Tuhan dimanapun kami berada, menjadi berkat di tengah relasi dalam perjumpaan dengan sesama kami, di rumah, di sekolah, di tempat kami belajar, di tempat kami bekerja, di tengah masyarakat, terlebih dalam hidup persekutuan bergereja kami. Kami mohon Tuhan tuntun langkah hidup pribadi dan rumah tangga kami, sehingga dalam persekutuan hidup kami dengan Tuhan, jeripaya kami tidak akan sia-sia. Terima kasih Bapa, ini doa dan ungkapan syukur kami yang kami naikkan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Selamat beraktivitas, berkarya dan melayani hari ini. Tetap jaga protokol kesehatan dan selalu hidup menjadi orang pilihan yang menjadi berkat untuk kemuliaan namanya. Tuhan memberkati. Shalom.